Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar, nikmat yang utama. Nikmat yang utama adalah kehidupan. Karena dari hidup itu kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain. Dan nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam, maka semua kenikmatan yang kita rasakan itu akan berbuah pada nikmat yang lainnya di akhirat nanti, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita pun di pagi ini kembali ingin melanjutkan pelajaran kita, mencoba lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekat kepada qudwah, uswah al-hasanah, teladan kita yang baik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Syama'il Imam At-Tirmizi yang isinya tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW, kumpulan hadis tentang pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW. Hari ini kita masuk bab ke-23, ya. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang sifat akli, pakai kaf ya, bukan pakai kof. Akli, akli itu makan ya. Tentang cara makan, sifati akli ya, cara makan Rasulullah SAW. Bang Syamil, ya, cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ada 4 hadis ya, jadi Abi baca aja. Hadis yang ke-130, Ka'ab bin Malik radhiyallahu an bercerita, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilati jari jemarinya sehabis makan 3 kali. Makannya kan pakai tangan tuh. Ya. Kemudian selesai makan kan pasti ada sisa-sisanya, terus dijilati 3 kali. Aku sering kali. Tapi mah. Ya. Itu hadis yang ke-130. Bukan jorok itu nak ya, tapi itu nanti pasti kalau diteliti pasti ada manfaatnya. Karena boleh jadi sisa-sisa makanan ini itu ada zat-zat yang baik tuh di situ. Makanya dia menyempurnakan proses makan kita dan pencernaan kita. Itu sangat mungkin, karena nggak mungkin yang dilakukan Rasulullah itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Pasti ada manfaatnya. Cuma kadang-kadang ilmu pengetahuan ya, belum sampai untuk menelitinya. Tapi begitu ilmu pengetahuan mulai meneliti, biasanya akan ketemu tuh apa manfaat. Ya, dibanding pakai sendok. Ya. Nah, kenapa? Yang pasti yang Abi pernah baca itu, di jari kita nih, di tangan kita kan ada bakteri, ya. Jadi kita kan ada bakteri. Nah, bakteri yang ada di jari ini bakteri baik, bakteri yang membantu proses pembusukan makanan di dalam perut, sehingga apa? Makanan lebih cepat diolahnya. Kalau lebih cepat diolahnya, maka dia meringankan lambung kita, meringankan pencernaan kita, jadi kerjanya nggak berat. Tuh kalau makan pakai tangan, ada bakteri sebab itu.
Bakteri itu ada dua, nak. Ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah, bakteri baik itu justru perlu diminum. Itu makanya yang Abi beli itu, ya, yang botol hijau tuh, itu bakteri baik itu, nak, isinya. Ya, semua makanan dan minuman fermentasi itu bakteri baik tuh. Kayak tempe. Tempe itu bakteri itu. Ada bakterinya, tapi bakteri baik. Namanya probiotik. Ada dua yang bagus, probiotik sama prebiotik. Prebiotik tuh kurma tuh prebiotik. Probiotiknya tempe. Yogurt itu bakteri itu, nak. Probiotik. Semua yang difermentasi jadi asam itu dia bakteri baik, bagus buat pencernaan dan bagus buat seluruh tubuh, dan dia ngelawan virus. Jadi kalau seandainya manusia kena virus nih, ya, jika ada bakteri baik yang banyak dan cukup di tubuhnya, maka bakteri itu yang akan ngelawan virusnya, dimakan tuh virusnya sama dia. Itu makanya orang kalau lagi nggak enak badan atau lagi sakit, sebenarnya cukup minum probiotik atau makan yang mengandung probiotik yang itu membantu kekebalan tubuhnya. Ya, itu sekedar tambahan penjelasan. Madu apa? Madu apa? Kalau madu itu bukan probiotik, tapi madu itu juga zatnya, nak, dia kalau kata teman Abi yang anak ahli kimia itu, jadi madu itu punya kemampuan untuk memecah proses difusi, ya. Jadi dia masuk ke dalam sel tubuh virus atau bakteri jahat. Nah, kemudian dia memecah tubuh bakteri atau virus itu. Tuh dipecah, ya, mati Dinamain akhirnya. apa? Dinamain apa tadi kan sudah ada namanya. Abi nggak tahu namanya apa, tapi itu kalau kandungannya banyak. Kalau madu itu banyak. Madu itu ada, kalau nggak salah madu itu ada kaliumnya, ada magnesiumnya, ada kalsiumnya. Kandungannya banyak kalau madu. Makanya makanan paling sehat itu salah satunya madu. Makanya jangan malas minum madu. Ya. Coba lihat deh, kan di film Osman, di film itu pasti yang selalu dipakai salah satunya madu. Karena apa? Allah dan Rasulnya nyebutin begitu di dalam Al-Quran. Obat penyembuh yang disebut sama Allah di dalam Al-Quran itu cuma dua, nak. Madu dan Quran. Itu disebut di dalam Quran. Madu dan Quran. Kalau madu itu disebut sampai bahkan ada nama ayatnya khusus, yaitu An-Nahl, lebah, karena madu dihasilkan oleh lebah. Terus sama Quran itu ada di surat apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan Abi pernah baca hadis. Jadi ada sahabat Nabi yang dia datang ke Rasulullah. Itu penjelasan di tafsir ayat itu. Iya, di tafsir ayat itu. Bukan yang madu, bukan yang Quran. Ada sahabat Rasulullah yang datang kepada Rasulullah. Intinya dia nggak nyeritain ke ya Rasulullah, teman saya lagi sakit. Jadi perutnya tuh melilit-lilit. Terus kata Rasulullah, ditanya ke Rasulullah, sebaiknya apa yang aku berikan untuk sakitnya itu, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, berikan madu. Makanya dia pulang, dikasih madu temannya. Ternyata apa? Malah perutnya makin melilit dan buang-buang air gitu kan. Akhirnya dia datang lagi ke Rasulullah. Dia cerita, ya Rasulullah, bukan sembuh ya Rasulullah, tambah jadi. Kasih apa nih? Kata Rasulullah, kasih madu. Dia pulang lagi, karena sahabat kan begitu ya, dia sami'na wa ata'na sama Rasul, kasih madu kan, kasih madu lagi.
Ternyata apa? Makin jadi lagi. Sampai 3 kali berturut-turut dia datang ke Rasulullah. Sampai akhirnya yang ketiga kali dia datang, karena makin jadi, kata Rasulullah apa? Ini jawabannya luar biasa. Nah, Abi pun kaget baca hadis. Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya perut temanmu itu sedang berdusta. Jadi perutnya dibilang sedang berdusta. Kenapa? Kata Rasulullah, karena Allah tidak pernah berdusta. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebut, ya kan, bahwa dari perut lembah itu menghasilkan sesuatu yang jadi penyembuh. Allah yang janji. Maka kalau nggak terjadi, bukan Allah yang dusta, perutnya yang sedang berdusta. Kenapa perutnya berdusta? Ya kan? Karena boleh jadi ada permainan setan di sana untuk membuat orang itu ragu terhadap apa yang Allah sebutkan di dalam Quran. Akhirnya kata Rasulullah, kasih lagi madu. Begitu ketiga kali dikasih madu, benar sembuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita yakin sama Allah, jalanin. Betul bahwa setan akan buat kita ragu sama janji Allah. Tapi kalau kita mantep jalan terus, ntar setannya bingung sendiri dia. Sama kayak kisah orang yang pergi sholat subuh, pernah dengar nggak? Ya? Yang kata disenggol. Yang pergi sholat subuh tuh dijorokin sama setan, jatuh, kotor pakaiannya, dengan harapan kalau dijorokin, dia pulang, dia nggak balik lagi ke masjid. Dia pulang, ternyata begitu dia pulang, dia rapi-rapi bajunya, dia ganti, dia berangkat lagi, bingung setan. Di tengah jalan dijorokin lagi, jatuh lagi, dengan harapan, nah kalau sekali dia masih berangkat, 2 kali dia enggak kali, ya kan? Ternyata dia rapi-rapi lagi, dia begitu yang ketiga kalinya enggak dijorokin sama setan, malah ditemenin. Setannya wujud manusia, kemudian dia bawa lentera, dianterin sampai ke masjid. Ketika sampai ke masjid, sama orang itu diajak, ayo sekalian kamu ikut sholat. Tidak, aku tidak sholat. Loh, kenapa kamu nggak sholat? Akhirnya itu setan ngaku, ketahuilah sesungguhnya aku ini adalah setan. Kaget orang itu. Terus akhirnya dibilang, loh kalau kamu setan, kenapa kamu mengantarkan aku ke masjid? Untuk beribadah kepada Allah. Apa kata setan? Ketahuilah sesungguhnya ketika kamu jatuh yang pertama kali dan yang kedua kali itu akulah yang menjatuhkan, dengan harapan kau balik lagi, kau nggak sholat ke masjid. Dan terus kenapa kemudian yang ketiga kamu anterin? Karena ketika aku jatuhkan kamu yang pertama kali dan kamu tetap berangkat, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Begitu yang kedua kali kamu tetap berangkat juga, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang ada di sekitarmu. Nah begitu yang ketiga, aku pikir lah kalau ntar lama-lama diampuni dosa orang makin banyak, gua nggak punya temen tadi. Nah, udah deh, mendingan anterin aja. Tuh, setannya pun putus asa. Tuh sampai begitu. Terus Rasulullah rokoknya di kayak lambat, dilamain. Itu makanya tadi Abi bilang, ya. Kalau kita yakin sama janji Allah, jangan berpikir pasti mulus, pasti lancar. Nah, enggak. Setan pasti akan mencoba buat kita ragu sama janji Allah. Nah, itu kan nonton Arthur, nonton Osman, itu kan banyak tuh pelajaran. Bikin kita ragu sama janji Allah. Tapi begitu kita mantap, kita yakin, nanti setannya yang putus asa sendiri. Baik setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Pokoknya sama janji Allah. Sampai Rasulullah bilang itu tuh, Abi juga baca. Mikir Abi, sesungguhnya perut temanmu itu sedang berdusta, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ternyata maksudnya apa? Tadi, karena Allah tidak mungkin berdusta. Karena janji bahwa madu itu jadi penyembuh, Allah yang janji di dalam Quran. Ya. Itu hadis yang pertama. Ya. Hadis yang kedua, Anas radhiyallahu an mengemukakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman
la'aqa asabi'ahu thalatha. Jadi tadi ada penjelasan nama Ibnul Ka'ab bin Malik, putra Ka'ab bin Malik di sini tidak dijelaskan. Sedangkan Ka'ab mempunyai anak laki-laki 2 orang, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Namun demikian keduanya pun thiqat, dapat diterima periwayatannya, dan keduanya merupakan tabi'in besar. Nabi ini hadis yang kedua dari Anas bin Malik mengemukakan bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai makan, beliau menjilati jari jemarinya yang 3. Kenapa? Karena Rasulullah makan dengan 3 jari. Nih, 3 jari, jempol, tunjuk, jari tengah. Nah tapi ya, ada kita bisa nyontoh dengan 3 jari, ada yang enggak. Kenapa Rasulullah 3 jari? Karena Rasulullah makannya apa orang Arab? Daging, korma, roti kan? Roti gandum. Kalau kita makannya nasi. Nasi kecil-kecil. Ya. Apalagi kalau nasinya perak, pakai kuah sop. 3 jari nggak dapat, lama makannya. Seperti itu. Ya, tapi kalau kita makan yang lain, kita makan korma, ya kan? Kita makan korma, kita makan roti, apa? Boleh tuh. Contoh Rasulullah 3 jari. Ya. Makan mie bisa. Mie. Ya, jadi ingat 3 jari adalah jempol atau ibu jari, telunjuk dan jari. Nah, ya, bukan ini. Kenapa? Ini ketahuan nih, Nak. 4 jari ini fungsinya hampir sama, tapi jempol fungsinya paling beda. Apa fungsi jempol? Buat nahan. Buat penjepit. Nih, kita pegang sesuatu pakai ini doang, ya kan? Beberapa alat bisa. Ya, tapi kalau banyak alat yang lain dipegang pakai 4 jari ini doang nggak bisa. Tapi begitu jempol tek megang, nih kan gini, nih gini nggak bisa diangkat. Tapi begitu tek jempolnya megang bisa diangkat. Jadi kalau nggak ada jempol itu nggak sempurna fungsi tangan. Itu apa? Masing-masing jari ini. Mending juga. Bisa nggak tambah kelingking ngambilnya dikit, tapi kalau pakai kelingking langsung buka. Telunjuk juga. Kalau nggak ada telunjuk, Bang Sambil nggak bisa. Oh iya. Ya. Lalu hadis yang berikutnya. Hadis ke-132 dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abi Juhaifah dikemukakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ama ana fala akulu muttaki'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku tak mau makan sambil bertelekan. Makan sambil apa? Nyender. Makan sambil nanti Abi cari penjelasan tentang bertelekan ini detailnya kayak apa nih. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an hadis ke-133 bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi tsalasi wa yal'aquhunna. Rasulullah SAW makan dengan jarinya yang 3 dan menjilatinya bila telah selesai. Dan hadis yang terakhir, hadis ke-134, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Dihidangkan kepada Rasulullah SAW kurma. Ya.
Kemudian aku memperhatikannya, beliau pun makan kurma itu sambil bersandar disebabkan karena laparnya. Nah, ini sambil bersandar. Berarti beda antara bertelekan dengan bersandar. Ya, atau setidaknya katanya berbeda. Kalau bertelekan itu muttakian, kalau di sini muqin. Ya, bersandar di sini muqin. Ya, ini kalau katanya beda pasti aktivitasnya, perbuatannya berbeda. Baik, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi apa? Gimana Rasulullah makan, nak? Pakai 3 jari, telunjuk, jari tengah sama ibu jari. Terus selesai makan dijilat. Ya, seperti itu. Ada manfaatnya insya Allah. Ya. Terus tidak makan sambil bertelekan. Ya kan? Kalau sebenarnya bertelekan itu biasanya tiduran seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa contoh ya, Khalifah ya. Kita bisa contoh dan kita bisa kita contoh, niatnya mudah-mudahan contoh Rasul. Ya. Maka kita berpahala. Makin dekat makin cinta sama Rasul, dan Rasul pun makin cinta sama kita. Kalau Rasulullah cinta sama kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan akhirnya Allah perkenankan kita di surga bersama Rasul. Ya, itu aja dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan tasbih kifaratul majelis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.